Nanti mereka comeback gimana nih? Pasti comeback-nya juga jarang-jarang gitu ya. Karena mereka juga udah beda agensi gitu. Dananya itu dikemanain nih? Kan sekarang iJohn juga udah dibubarin. Masa dananya dianggurin? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Untuk kali ini akan ada 3 topik yang lagi panas. Yang pertama adalah mengenai Justin Bieber yang katanya akan collab bersama dengan BTS. Yang kedua, datanya dari Son Na-eun yang meninggalkan agensinya, yaitu Play M, dan katanya akan berpindah ke YG Entertainment. Bener nggak nih? Dan yang terakhir adalah datanya dari iJohn, yang mana iJohn itu dikabarkan telah bubar. Lalu gimana kan nasib mereka ke depannya? Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share dong kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang berita yang buat kita juga menjadi shock alias terkejut juga dan juga senang sih sebenarnya, yaitu mengenai Justin Bieber yang katanya akan collab bersama dengan BTS. Beredar kabar yang menyebutkan Justin Bieber akan merilis lagu kolaborasinya bersama dengan BTS. Jadi kabar itu dilaporkan secara eksklusif oleh media terkemuka Page Six yang menyebutkan bahwa Justin Bieber dan BTS akan berkolaborasi dalam sebuah lagu. Nah, menurut pernyataan sang narasumber, lagu kolaborasi Justin Bieber dan BTS saat ini sedang dikerjakan dan akan dirilis sebagai salah satu lagu pada album dari Justin Bieber, yaitu Justice. Kabar ini muncul tak lama setelah Hype Labels mengakuisisi Itachi Holdings dan menggabungkannya dengan Hype America. Itachi Holdings sendiri merupakan perusahaan milik Scooter Braun yang merupakan induk perusahaan dari label SB Projects yang menaungi banyak artis populer di Amerika Serikat, mulai dari Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, dan masih banyak lagi. BTS dan Justin Bieber sendiri sudah sering menunjukkan interaksi mereka di media sosial, dan bahkan Justin Bieber juga pernah nih memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Jungkook. Meskipun berita tersebut masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, kabar mengenai kolaborasi BTS dan Justin Bieber ini tentunya mendapatkan sambutan yang meriah dari para penggemar kedua artis tersebut. Wah, seneng banget ya melihat kabar dari Justin Bieber yang katanya akan collab bersama dengan BTS. Kalau mereka collab ini bakalan pecah banget sih. Dari dulu sebenarnya para penggemar sih udah menduga ya bahwa Justin Bieber dan juga si BTS ini pasti akan berkolaborasi suatu saat nanti. Karena interaksi dari mereka itu benar-benar kayak kentara banget sih, kayak deket banget gitu. Jadi karena interaksinya udah benar-benar kayak gitu, ya udah gitu. Pasti nanti mereka akan buat project bareng. Sebenarnya para penggemar juga mengharapkan ya supaya BTS ini dapat melakukan kolaborasi bersama dengan Ariana Grande. Itu adalah harapan dari para penggemar sebenarnya ya. Tapi nanti kita lihat aja nih guys. Kan sekarang Itachi Holdings udah diakuisisi sama Hype. Jadi di kanal itu pasti nih kesempatan BTS untuk berkolaborasi bersama dengan artis Amerika, salah satunya adalah Ariana Grande, itu pasti akan terwujud suatu saat nanti. Aku rasa sih seperti itu. Jadi untuk sekarang ya kita sebagai penggemar nunggu aja lah ya, nunggu aja gitu. Dan kita juga nunggu sih bagaimana comeback terbaru dari BTS yang Butter. BTW guys, aku itu punya teori loh mengenai Butter sebelum dirilis. Ada konspirasi tersembunyi gitu dari Butter. Nanti kalian saksikan ya teorinya yang mana akan aku rilis ya kira-kira hari Senin atau enggak Selasa saat aku punya kesempatan. Pokoknya stay tune terus di channel aku dan ngelihat bagaimana teori dari BTS yang Butter. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Apink, yang mana di sini para membernya sih udah banyak yang perpanjang kontrak. 5 member sih lebih tepatnya. Sedangkan untuk 1 membernya udah keluar dari agensi dan katanya sekarang mau nandatangani kontrak bersama dengan YG Entertainment. Pada tanggal 29 April, Play MC guys udah ngumumin bahwa Park Chorong, Yoon Bomi, Jong Eun-ji, Kim Namjoon, dan Oh Ha Young telah memperpanjang kontrak mereka. Namun nih, salah satu membernya yaitu Son Na-eun memutuskan untuk meninggalkan Play M. Namun, si Na-eun ini tetap kok berstatus sebagai member dari Apink. Dan Play M juga mengatakan bahwa Apink akan tetap beraktivitas sebagai grup dengan anggota 6 member. Selain itu, sumber dari industri hiburan juga mengatakan bahwa Son Na-eun itu sempat berstatus free agent dalam waktu singkat. Dan waktu ini, Son Na-eun dikabarkan sudah mulai tahap pembicaraan nih untuk bergabung bersama dengan YG Entertainment sejak awal bulan ini. Dan YG Entertainment sendiri juga udah konfirmasi kok guys, katanya mereka itu sedang membicarakan kontrak eksklusif bersama dengan Son Na-eun.
Wadaw, Sonaan akan pindah agensi ya dari Play M gitu ke YG Entertainment. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau dia mau pindah agensi gitu, karena ini juga hak-hak dia gitu. Buat yang bertanya, kenapa sih Sonaan itu pindah agensi? Ada banyak alasan nih guys, dan kita juga tidak tahu alasan spesifiknya apa ya, karena Sonaan sendiri juga tidak pernah mengungkapkan hal tersebut. Namun di sini para penggemar udah berspekulasi, kenapa sih Sonaan itu memutuskan untuk keluar dari Play M dan juga memutuskan untuk berpindah agensi dan mungkin akan masuk ke YG Entertainment. Karena gini, katanya sih Sonaan itu pengen fokus dalam kegiatannya dalam dunia acting gitu. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Sonaan ini kan udah warawiri dan juga membintangi banyak drama dan juga bahkan film. Kemarin aku sih udah nonton salah satu film dari Sonaan yang mana film horor. Judulnya adalah The Rats. Bener nggak sih? Udah pada nonton belum film itu? Masa sih penggemar Eping atau penggemar Naan belum nonton? Harus nonton dong film itu, soalnya filmnya bagus banget dan juga serem. Cocok banget sih untuk nemenin malam kalian supaya makin wow gitu ya kan. Apalagi nonton sama teman aja sama pacar, makin asik. Jadi biasanya gitu sih guys, di saat mereka udah keluar dari agensi itu, bukan berarti mereka di sini udah kayak bosen atau ngebenci agensi itu, bukan. Tapi mereka ya gitu berpendapat kalau mencari agensi yang lain, di sana mereka itu dapat mengembangkan potensi mereka. Kalau mereka udah ngembangin potensi mereka, nanti mereka itu akan lebih bersinar lagi di tengah industri hiburan yang mana persaingannya itu juga makin kuat dan juga makin kuat. Jadi di sini para artis itu harus ngemuter otak mereka, gimana sih caranya aku supaya dapat survive, dapat terus bersinar gitu. Oh, caranya adalah dengan mengembangkan potensi aku. Nah, kalau aku mau ngembangin potensi aku harus gimana nih? Apakah aku harus tetap stay di agensi yang ini atau harus mencari agensi yang lain yang sesuai supaya potensi aku juga berkembang? Karena gini guys, nggak semua agensi itu dapat mengembangkan potensi artisnya masing-masing. Ada di beberapa agensi yang secara khusus dapat mengembangkan potensi artis mereka. Intinya adalah para artis itu tahu yang terbaik buat mereka. Jadi kita sebagai penggemar hanya harus mensupport mereka saja. Aku tahu kok guys, kalian tuh pasti khawatir dan juga sedih dong ya, karena sekarang Sonaan udah meninggalkan agensi Play M Entertainment gitu. Jadi kalian itu pasti berpikir kalau dia udah ninggalin agensi Play M, nanti mereka comeback gimana nih? Pasti comebacknya juga jarang-jarang gitu ya, karena mereka juga udah beda agensi gitu. Jadi pasti sulit nih untuk menyesuaikan jadwal masing-masing. Kayaknya sih untuk kasus dari Eping, aku rasa nggak terlalu sulit banget kok guys, karena kan yang keluar cuma Naan doang gitu. Kalau yang lain, mungkin banyak yang sekarang udah meninggalkan agensi masing-masing ya. Misalnya kayak Ghost Day, itu sekarang kan pada udah out dari agensinya yang The Dream Tea Entertainment. Habis itu ada juga Girls' Generation yang mana udah banyak dari membernya yang keluar dari agensi SM Entertainment. Masih banyak kok grup-grup yang belum bubar, tapi membernya udah pada out dari agensi masing-masing. Jadi sulit nih untuk nentuin jadwal, karena yang out dari agensinya juga bukan 1-2 orang aja, tapi ada 3-4 juga. Jadi itu yang ngebuat mereka itu sulit untuk nyusun jadwal mereka untuk comeback bersama dan juga berpromosi bersama kembali. Tapi kalau khusus untuk kasus Naan seperti yang aku bilang tadi, di sini kayaknya nggak akan susah banget deh guys, karena juga cuma Naan aja yang keluar. Jadi nanti ya bisa lah berkompromi ya bersama dengan agensi dari Naan untuk menyesuaikan jadwal comeback mereka. Jangan lupa nih ada 2PM, yang mana 2PM juga salah satu membernya udah out loh guys dari agensi JYP Entertainment, yaitu Taecyeon. Dan sekarang kalau nggak salah dia itu pergi atau masuk ke agensi khusus aktor gitu. Jadi untuk Taecyeon sendiri sih juga sama kayak Naan ya, pengen fokus dalam dunia acting gitu ya. Jadi ini yang memutuskan dia untuk pindah dari agensi JYP dan juga mengembangkan potensinya di agensi yang baru. Tapi mereka di sini nggak kesulitan kok untuk menyesuaikan jadwal comeback mereka. Buktinya, dengar kabar sih mereka itu akan comeback bareng lagi. Yeay, nggak sabar untuk melihat bagaimana 2PM comeback. Karena aku juga udah lama banget sih rindu bagaimana karya mereka. Dan buat para Pink Panda, pokoknya jangan patah semangat dan terus yakin bahwa Eping ini akan tetap bisa comeback bareng-bareng. Oke? Tetap semangat guys. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas berita yang terakhir. Ini tuh beritanya cukup sedih. Aduh, aku nggak bisa bacain tentang berita ini karena hatiku sebagai penggemar itu benar-benar sedih. Tapi harus tahan air mata untuk membahas hal ini. Ya, tahan air mata, bener guys, sedih banget. Jadi baru-baru ini kan IZ*ONE dikabarkan udah bubar. Jadi Cinggu, pada tanggal 29 April, kontrak eksklusif dari IZ*ONE dengan CJ telah selesai dan manajemen juga telah diserahkan kepada agensi masing-masing individu. IZ*ONE sendiri juga telah memutuskan untuk mengakhiri aktivitas sebagai grup untuk terakhir kalinya pada bulan April sesuai jadwal tanpa adanya perpanjangan aktivitas. Kegiatan resmi terakhir mereka adalah One The Story, yang mana ini merupakan konser solo online yang diadakan pada bulan lalu. IZ*ONE juga berkata bahwa setiap kali kami lelah dan sulit, kami memiliki member dan juga IZ*ONE. Kami bisa bertahan dengan baik dan bangkit kembali. Member IZ*ONE juga telah menyelesaikan aktivitasnya selama 2 tahun 6 bulan dan diharapkan dapat mempersiapkan aktivitas individunya masing-masing.
Dan pada tanggal 29 April juga, Sakura, Nako, dan Hitomi kembali ke kampung halamannya setelah berakhirnya aktivitas dengan grup IZ*ONE. Ketiganya berangkat ke Jepang dan menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan kepada reporter dan penggemar yang tiba di bandara. Dan di sini kalian dapat melihat guys bahwa Hitomi itu bahkan menangis di hari keberangkatannya. Jujur ini membuat kita juga menjadi sedih ya, karena kita juga sangat menyayangkan dengan kepergian mereka. Dan Honda Hitomi juga telah memberikan hadiah perpisahan dan surat tulisan tangan sebagai bentuk terima kasihnya. Hitomi memberikan hadiah berupa set sumpit dengan tertera nama masing-masing dari para staf. Sumpit dalam bahasa Jepang sendiri pengucapannya sama dengan kata jembatan. Jadi pemberian sumpit itu bermakna kebahagiaan itu menyeberangi jembatan. Surat tulisan tangan Hitomi juga keseluruhannya ditulis dalam bahasa Korea. Sedangkan untuk Miyawaki Sakura, jadi dalam siaran radionya nih guys, dia itu mengatakan, baru saja lewat pukul 12, Rabu tanggal 28, IZ*ONE dibentuk melalui siaran audisi yang disebut Produce 48. Memulai debutnya pada tanggal 29 Oktober 2018 dan pada malam tanggal 28 April 2021 dimulai pukul 12 dan sesuai jadwal 2,5 tahun kegiatan pun berakhir. IZ*ONE akan mendengarkan ini dengan air mata. Tapi minggu lalu adalah terakhir kali aku memperkenalkan diri sebagai Sakura IZ*ONE di depan radio. Ini perubahan besar ada saat ketika aku tidak memiliki jadwal selama sekitar 1,5 tahun setelah mengadakan konser. Kami menghabiskan waktu di penginapan, bepergian, atau bersenang-senang. Jika konser terakhir diadakan pada tanggal 28 April, aku akan menangis terseduh-seduh sekarang. Selama periode 6 bulan, aku banyak berpikir sendiri dan aku pikir aku semakin menjernihkan pikiran sambil mengingat banyak kenangan. Jika aku mempersiapkan sesuatu, aku merasa kesepian. Sekarang, aku tidak merasa bersalah dan telah membersihkan pikiranku. Aku pikir fans kami mungkin sangat kesulitan untuk saat ini. Nah, Cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana berita dari IZ*ONE yang mana mereka sekarang udah resmi bubar, dan itu membuat kita sebagai para penggemar juga sangat sedih banget. Dan bahkan nih guys, majalah Forbes itu mengungkapkan bahwa kehilangan IZ*ONE alias dengan bubarnya IZ*ONE ini merupakan kehilangan terbesar di industri musik K-pop. Kenapa majalah Forbes dapat mengatakan hal tersebut? Karena selama berkarir, IZ*ONE itu terus menyajikan karya-karya terbaik mereka, dan juga mereka ini selalu mendulang prestasi yang hebat. Gimana kita bisa lihat? Ya udah, lihat dari penjualan album mereka yang tinggi. Selain itu, mereka ini juga banyak menang penghargaan loh guys dalam acara-acara bergengsi, misalnya di acara Mama. Habis itu juga apa ya, intinya banyak banget. Yang dapat aku simpulkan adalah IZ*ONE ini salah satu girl group yang benar-benar berprestasi dan juga sangat sayang banget untuk dibubarkan sebenarnya. Tapi ya gitulah guys ya, namanya juga takdir, ada pertemuan dan juga ada yang namanya perpisahan. Dan buat yang bertanya-tanya, kenapa sih IZ*ONE itu tidak bisa memperpanjang kontrak mereka padahal mereka ini adalah girl group yang sukses? Bukankah agensi akan mendapatkan keuntungan yang banyak jika IZ*ONE ini diperpanjang kontraknya? Jadi gini guys, IZ*ONE itu kan terdiri dari member-member yang mana member-member ini berasal dari agensi yang berbeda, right? Jadi, dikarenakan mereka berasal dari agensi yang berbeda-beda, agensi pribadi dari para membernya itu udah nyiapin rencana kedepannya untuk artisnya. Ada yang akan didebutin di grup ini, ada yang akan didebutin di grup itu, akan ada yang main drama, ada yang akan dimasukkan dalam grup yang lain. Intinya banyak banget rencana-rencana dari agensi mereka. Jadi, dikarenakan ini, itu sulit banget untuk nyocokin bagaimana pemikiran dari agensi untuk yuk kita perpanjang aja kontraknya. Para agensi kan pengen dapetin keuntungan yang banyak guys. Mungkin di sini para agensi melihat gitu, jika para membernya atau para artisnya ini terus berpromosi sebagai IZ*ONE, mereka dapetin keuntungan yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi kalau mereka ngelola artis mereka dengan baik, ya udah, nanti mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada dikelola oleh orang lain. Itu guys. Yang kedua adalah dikarenakan masalah kemarin, yaitu masalah manipulasi suara. Jadi sebelumnya kan ada X1 nih yang udah dibubarin gitu ya. Kalau seandainya IZ*ONE ini diperpanjang kontraknya, banyak sekali dari para netizen yang akan mengkritik IZ*ONE dikarenakan mereka itu terus memperpanjang kontrak mereka. Jatuh-jatuhnya adalah para member IZ*ONE yang lagi-lagi menjadi korban kebencian dari para netizen. Karena di sini para netizen pasti beranggap bahwa oh nggak adil banget ya, X1 aja dibubarin, masa IZ*ONE nggak gitu guys. Makanya emang agak sulit untuk memperpanjang kontrak si IZ*ONE ini. Dan yang ketiga adalah ini tuh merupakan tradisi sih dari grup-grup produce gitu. Pasti mereka juga kalau udah habis waktu kontraknya pasti akan berakhir juga gitu, nggak akan diperpanjang. Dan dengar-dengar para Wijuan sebenarnya udah melakukan penggalangan dana supaya IZ*ONE ini dapat diperpanjang kontraknya. Dan kalau nggak salah, dalam satu hari sejak penggalangan dananya, jumlahnya adalah sudah mencapai 28 miliar rupiah. Dan sampai sekarang jumlahnya pasti terus bertambah dan juga bertambah. Aku yakin pasti bertambah. Nah terus pertanyaannya, dananya itu dikemanain nih? Kan sekarang IZ*ONE juga udah dibubarin. Masa dananya dianggurin? Atau ada rencana lain dari para Wijuan terhadap dana yang telah dikeluarkan tersebut? Langsung saja ya komen di bawah, karena aku penasaran nasib dari dana yang sampai miliaran itu. Apakah dananya digunakan untuk project-project dari IZ*ONE ke depannya atau bagaimana nih?
Selain itu banyak dari kalian yang mau tanya, habis ini para membernya kemana nih? Kalau si Sakura sih udah nanda tanganin kontrak bersama dengan Big Hit Entertainment gitu guys katanya. Dan kalau aku sih yakin betul ya bahwa Sakura ini kayaknya akan debut deh di bawah Big Hit di agensi yang barunya nanti. Karena Big Hit dan juga Star Music kan akan debutin girl group baru. Jadi aku yakin sih kemungkinan besar si Sakura itu akan masuk ke dalam girl group tersebut. Ya kita berharap aja yang kayak gitu. Lalu untuk Yena sih, Yena sendiri akan bergabung dalam salah satu program dari GBN. Sedangkan untuk member yang lain juga belum ada penjelasan resmi dari agensi mereka. Jadi kita tunggu saja ya. Kalau Wonyoung dan juga Eugene kayaknya akan debut di girl group baru deh. Aku yakin sih. Kalau Eunbi sama si Chaewon itu kayaknya akan masuk ke dalam girl group Rocket Punch, bener nggak? Sedangkan untuk Chaewon, aku sih berharap ya semoga Chen ini dapat solo. Bener, aku harapin banget dia ini dapat solo. Karena Chen juga cocok banget kok kalau menjadi seorang soloist. Udah pinter nari, pinter ngedance, punya visual juga, paket komplit guys. Jadi kalau WM Entertainment nggak ngedebutin si Chaewon jadi seorang soloist, rugi banget sih. Ya lebih baik jadi soloist deh si Chaewon. Cocok banget, gila, cocok banget. Pasti kalau dia debut, pecah banget. Kalau untuk Yuri sih kayaknya dia akan jadi soloist deh. Kalau untuk Minju kayaknya dia itu akan aktif deh dalam main drama. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah udah punya prediksi tentang aktivitas dari para member IZ*ONE ke depannya? Kalau udah ada, komen di bawah. Mungkin kita punya persamaan pendapat nih ya. Ya bisa tuker-tuker pendapat nih guys, oke? Nah, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Aku mohon maaf banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.